Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, sehingga tak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan guru-guru, ustadz, para asatid dimanapun berada, lalu teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, serta sahabat-sahabat yang senantiasa semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu alan niran. Barang siapa yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan, haramallah jasadahu alan niran, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka sepantasnya kita harus mempersiapkan diri untuk datangnya bulan suci Ramadan. Sama seperti halnya sahabat yang ingin datang ke rumah kita sudah lama tidak bersua, sudah lama tidak berjumpa, maka kita harus mempersiapkan kedatangan dari sahabat kita yang kita cintai. Membersihkan rumah kita, menyiapkan makanan dan minuman favorit daripada sahabat kita. Ketika sahabat kita datang, kita ucapkan selamat datang wahai sahabat, silahkan duduk. Lalu kita temani sampai waktunya habis, sampai tak terasa sahabat kita ingin pamit pulang. Begitupun Ramadan. Ketika Ramadan datang pada kita, tamu agung, kita sambut ahlan wa sahlan ya Ramadan. Lalu kita persiapkan apa-apa yang disukai oleh Ramadan. Tidak seperti kita hanya menyambut ahlan wa sahlan Ramadan, lalu kita tinggalkan dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya pribadi, tidak menyambut dengan kedatangannya Ramadan. Kita harus mempersiapkan apa yang harus Ramadan sukai. Sholat 5 waktu di masjid misalkan. Puasa, zakat, bersedekah, sholat tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Quran. Itu merupakan hal-hal yang disukai oleh Ramadan. Sampai saatnya Ramadan pergi meninggalkan rumah kita, maka kita harus meninggalkan kesan-kesan yang baik terhadap Ramadan itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini, selain yang saya sebutkan tadi, saya ingin memberikan 4 cara milenial mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, memakmurkan masjid. Sudah kita ketahui bersama bahwa yang memakmurkan masjid mungkin di kampung-kampung, di kota, atau bahkan di desa-desa, itu yang azan subuh, aki-aki. Yang qomat, aki-aki. Yang menjadi imam sholat subuh itu aki-aki. Paket lengkap, semuanya diborong oleh aki-aki. Nah, bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum untuk kita semua, untuk para milenial, untuk memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman lah yang memakmurkan masjid, bukan aki-aki atau orang yang lanjut usia. Maka marilah kita sama-sama memakmurkan masjid bersama-sama pada bulan suci Ramadan dan seterusnya.
Lalu yang kedua adalah menjadi produsen konten kreator positif. Banyak kita jumpai konten-konten di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Itu kurang bermanfaat. Prank atau bahkan ada konten yang mandi lumpur, menyiksa diri demi hal-hal yang sifatnya duniawi. Atau bahkan ada yang lebih parah, itu menyiksa orang tuanya untuk mandi basah-basahan di live kan. Mandi lumpur, menyuruh orang tuanya. Ini merupakan menyiksa daripada orang tua tersebut dan hanya demi kebutuhan duniawi. Mari kita semua menjadi produsen daripada konten kreatif di Indonesia, di semua platform sosial media. Mari kita buat konten yang positif, tren yang positif. Dan jangan lupa, diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk syiar Islam, diniatkan untuk dakwah. Tidak semata-mata untuk cuan, untuk AdSense, atau untuk menambah follower. Kalau kita niatkan hanya untuk menambah follower saja, maka hanya follower saja yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita niatkan untuk mendapatkan ibadah atau pahala sebagai syiar Islam, sebagai dakwah, maka insya Allah Allah akan mempermudah urusan kita yang ada di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang ketiga, berbagi bersama komunitas. Begitu banyak komunitas yang ada di Indonesia. Komunitas motor, komunitas mobil, komunitas pecinta hewan, komunitas sepak bola, komunitas game online. Sampai mungkin di setiap sekolah perangkatan ada sebuah grup dan ada komunitasnya. Nah, marilah manfaatkan komunitas tersebut sebagai wadah ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Buat agenda-agenda positif di dalam komunitas. Santuni anak yatim, berbagi bersama, berbagi takjil. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan positif untuk generasi milenial. Selanjutnya yang keempat adalah untuk bahan merefleksikan diri, muhasabah diri, perbanyak beribadah, meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan ketika Ramadan pergi, hal-hal yang sudah kita lakukan, hal-hal baik yang sudah kita jalankan pada bulan suci Ramadan itu jangan ditinggalkan. Tetapi tetap kita jalani seperti biasanya. Ketika Ramadan pergi, hal-hal baik yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan itu kita tinggalkan juga. Maka Ramadan sia-sia, tidak ada bekasnya di dalam hati kita. Beda halnya ketika kita telah menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, melakukan upgrade diri. Lalu kemudian Ramadan pergi meninggalkan kita, tapi kita masih melaksanakan hal-hal yang baik itu. Kita masih konsisten dalam menjalankan ibadah yang baik. Maka Ramadan akan terasa hidup di dalam hati kita. Kita tetap merasa Ramadan itu ada di dalam hati kita. Nah, semoga kita semua bisa mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, tamu agung, dan konsisten dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semuanya itu datang hanya dari saya. Billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.